Ya, betul. Rahayu. Iya. Wis, mulai. Wah, Salam Rahayu sedulurku kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, piye salame. Wis pokoknya ngono kuwi salame. Kang Jito ora intelek, Kang Jito ora pinter, Kang Jito ora ahli, Kang Jito nemoni sedulurku kabeh sing no endi papan panggonane. Salam tunggal napas. Sedulurku kabeh, ing tatanan urip iki Kang Jito nemoni wujud sing darani omongan sejatine wujud. Yen ana omongan tumeka-tumekane urip, yen ana urip-uripe menungsa, kang mongko menungsa kudu iso ketemu karo ucapane dhewe. Yen to menungsa wis iso nekani uripe dhewe ing dina iki, menungsa bakal kenek lakune dhewe-dhewe. Yen to menungsa jahat dihukum karo kejahatane, yen to eneng menungsa jujur ketemu karo laku becike. Ing tatanan iki Kang Sujito nyambung seduluran selawase, aja sampai pedhot napase lamun to ora kenek sangkrae dhewe. Saudaraku dimanapun Anda berada, Bung Rina Ketan, salam persaudaraan, yaitu salam tunggal napas. Semoga saudaraku selalu diberikan keberkahan, kesehatan, keselamatan tanpa pengecualian. Kang Jito bukan membeda-bedakan, karena Kang Jito adalah satu kesatuan sama dengan sampean semua. Jadi sampean nggak usah ada yang rikuh, ada yang pekewuh, dan ada yang wes nggak serane sing kudu disungkani, ya. Karena Kang Jito adalah orang yang bukan apa-apa. Salam saudaraku, saudara sepuh, saudara yang sebaya atau yang adik, ya, dalam usia. Tapi kalau soal pengetahuan, intelektual dan kawruh, Kang Sujito nul putul, ndak ada apa-apa nih. Matur suwun. Yuk monggo kita mulai. Rahayu sedulur-sedulur, yuk monggo. ikatan nafas 3 kali ya gitu. Banyak yang minta dijelaskan lagi bahwa itu merupakan konsep adil. Itu pripun menjelaskan. Ya, makasih saudaraku. Ini dari arahan pertanyaan, atau mungkin saudara-saudara perlu bertanya, kenapa napas 3 kali? Napas 3 kali, dawuh yang saya terima, ya, yang harus saya ucapkan. Nah ini, ya, ini banyak yang mengatakan ini Trisula, ya. Ada yang mengatakan ini Trisula. Soal ini Trisula atau apa, pokoknya aku nggak ngerti, ya. Intinya yang harus disampaikan, dawuh yang saya terima. Konsep pertama napas 3 kali, yang satu itu lunggui utawa mapane utawa manjinge utawa jumbuh mancik ana uripe, sing jumbuh ana laku aja goroh. Laku yang sing berikutnya, napas yang berikutnya, yaitu jumbuh manjinge ana kudu jujur. Laku napas sing sak laku situke utawa sak bagian iki situke ae, iki ana aja dendam utawa aja sombong. Nah, 3 konsep inilah Kang Jito disuruh menyampaikan. Di situ ada kata adil. Jadi dari ketiga kata ini, siapa yang menghindari goroh atau bohong, pasti dia adil. Siapa yang menentukan atau menjalankan atau memegang kata jujur atau perilaku atau etikat, dengan kata lain yaiku lakune wujud, ing kono ditindaki kanthi tembung ojo dendam. Kalau orang tidak dendam, berarti itu orang yang adil. Kalau tidak dendam dan tidak sombong, itu pun juga orang adil. Nah, dari konsep 3 inilah dijadikan satu, yaitu dinamakan adil diri pribadi. Kita tahu semua orang pasti menginginkan keadilan. Adil diri pribadi di sini kita semua manusia yang masih hidup pasti menginginkan seperti ini. Dari manapun, apapun suku, bangsa, ras, agama, kelompok, macam-macam, mulai dari Sabang sampai Merauke atau seluruh insan di dunia, itu mesti punya keinginan bahwa adil itu harus kita pegang. Atau kita piye sih? Ya adil kuwi kudu diurepi, ngono lho maksudnya. Paham ya? Jadi
adil, konsep adil itu tidak hanya dikatakan, tapi benar-benar diterima. Nah, saat inilah ada kesaksian tadi, saudara kita yang dari Jambi, ya, Mas Anang Purnomo, ya, Mas Anang Purnomo ini, ketika aku menjalankan konsep adil, mereka langsung nangis. Itulah orangnya, ya, Mas Purnomo, ya. Ini nyata, ya kan. Terus kemarin juga ada seperti itu. Dari situlah dawuh yang saya sampaikan, ya, harus diucapkan, yaitu napas 3 kali dan napas 1 kali. Itulah ending atau arah dari napas 3 kali tadi, ya. Jadi ketiga terus ke 1. Mungkin itu yang saya jelaskan. Kalau pernah ada yang kurang paham, ya diona anek dewe lah. Tapi kalau ada yang mengatakan Trisula, itu urusan Anda, ya. Karena kemarin, wah ini Trisula akan bangkit. Nah, itu pokoknya sampean lah, ya. Aku yang penting nyampaikan ini gitu, ya. Aku nyampaikan ini gitu. Ya. Jadi jangan salah paham, jangan menafsirkan yang macam-macam gitu lah, ya. Wis monggo. Pak Cito sehat selalu ya. Iya, sehat alhamdulillah. Senajan lempok tapi dulur-dulur seneng kan. Mohon dibahas tentang makan daging dan membunuh hewan untuk makanan. Apakah sebenarnya dibolehkan? Dari Bali, Pak Cito. Ya, kemarin ini Pak siapa ya dari Bali memang ada seperti itu. Iya. Bagaimana tanggapan? Seperti ini ya saudaraku, ada yang dari kalangan Islam itu babi tidak boleh dimakan. Ada kalangan Hindu sapi tidak boleh dimakan. Terus mungkin kalau di Jawa Tengah itu sapi juga tidak boleh, kerbau yang diperbolehkan, ya. Di wilayah Jawa Tengah, di Indonesia juga ada seperti itu, ya. Jadi paham-paham seperti ini memang ada, ya. Cuman menurut dawuh yang saya terima, semua agama apapun itu mempunyai konsep tersendiri dengan dasar Alkitabnya, ya, pemahamannya. Cuman kalau kita simpulkan, semua yang diciptakan itu adalah layak dimakan, ya. Semua yang diciptakan itu layak dimakan. Layaknya yang dimakan loh maksudnya, ya. Layaknya yang dimakan. Kami ulangi, ya, yang layaknya kita makan. Kadang menurut kita nggak layak dimakan, tapi menurut dalam orang kehidupan di pedalaman, ya, misalkan ada ular, ada apa, ya kan, itu langsung dimakan mentah-mentah dan segala macam. Nah, dari situlah Gusti itu atau Yang Maha Kuasa itu memberikan sesuatu kasihnya, welas asih, ya kan. Jadi kalau sekarang dipahami seperti ini, ya silakan, namanya itu pemahaman, ya kan, dari konsep agama A, agama B, agama C, agama D dan sebagainya. Kalau saya meyakini bahwa tuntunan agama saya tidak dibolehkan makan ini, ya kan, itu menurut saya, pahamku seperti ini. Kalau kita makan tidak menjadikan sebab kerusakan dalam organ tubuh, kenapa tidak boleh dimakan? Ya. Sedangkan yang boleh dimakan saja itu juga banyak yang menjadikan kerusakan dalam organ tubuh. Paham ya maksud itu, ya? Nah, makanya saya bisa ngomong seperti ini setelah saya didhawuhi, ya kan? Jadi urip kuwi ora angel. Urip kuwi manjingi ana pikiran sing suwarane goncang. Jadi ketika suara kita goncang, ya, bingung, itu tahu apa kalau didhawuhi nggak pas, nggak bener, nggak pas, nggak bener. Nah, itulah yang menyimpulkan. Jadi orang dulu, kalau saya menyatakan seperti ini, semua orang mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Saya bukan menjelekkan, saya bukan menjatuhkan, saya bukan menghina, saya bukan bukan. Tapi saya didhawuhi seperti ini. Awas ya, maksudnya urip sing selamat gitu, ya. Lamun kewan sing mbok pangan kuwi ndadekno sebab kowe lara, kuwi ya ndadekno lara sing mbok nyatakne. Jadi saudaraku, tentang hal ini menurut Kanjito, asal sampean suka, ya kan, dengan konsekuensinya minim, tidak ada pengaruh dalam kesehatan atau dalam penjiwaan atau yang merusak organ tubuh, monggo, nggak apa-apa, ya kan? Karena Yang Maha Kuasa memberikan kasihnya seperti itu, ya. Makanya ada banyak yang memberikan persepsi seperti ini. Aku sendiri tidak menyatakan bahwa itu salah atau itu benar. Yang bisa memberikan nilai adalah kita sendiri. Paham ya? Masalahnya
banyak makanan yang bisa dijadikan obat, katanya hanya kalau sebatas obat nggak apa-apa. Tapi nyatanya aku minum toa untuk sebatas obat, waktu aku kencing batu, nyatanya aku juga dihukum. Berarti kebenarannya di mana? Paham maksudnya ya? Minuman keras boleh diminum, ya kan? Kalau hanya untuk sekedar obat. Obat lain tidak mampu dan mampunya hanya obat itu, hanya minuman itu untuk pengganti peluruh atau pelebur batu ginjal atau kencing batu itu bisa karena niatnya beda. Tapi dalam kenyataannya toh aku dihukum. Piye saya kena memahami sesuatu yang merusak itu jangan dimasukkan, paham ya? Paham ya maksudnya ya? Nis. Jadi itulah penjelasanku karena aku menyatakan sendiri. Makanya waktu ada ada keterangan-keterangan nek kue pengen waras orang yang obat liyane tapi krono barang sing dianggap karam kue kena kanggo jamu ya iku dilakoni daripada kue mati kan seperti itu. Tapi aku ya dihukum nyatane. Ya itulah keadilan wujud ya yang sejati. Semoga Berlatih jarak jauh bisa ya Pak Sito? bisa saudaraku, berarti jarak jauh nggak ada sekat, nggak ada pembeda. Yang penting sampean mempunyai keinginan dan saya bukan berpengaruh pada agama, pada kelompok, pada segala macam. Saya jelaskan ya. Saya ini jangan dikaitkan dengan agama tertentu, paham ya? Meditasi semua agama punya, agama lain. Manembah bahasanya lain sama, jadi nggak ada aku mengajarkan tentang sesat, tentang nggak ada. Kata-kata pun bisa ya kan, kata-kata pun bisa diseleksi mana yang tak sesatkan, paham ya? Mohon dipahami. Mau tanya Pak Cito, anak saya kena panas meriang, obatnya sing saya berikut. Panas meriang oralit, simpel aja. Caranya gawe piye? Gula pasir sak sendok gede. Uyah sak pucuk sendok teh, banyu umep, ya godhog banyu sampai umep terus dituang, diaduk. Setelah itu diiling, dilepek, diinum, arep nginum ngomong selamat terus diombe. Wis ngono ae. Pak Cito, kalau dalam minggu terakhir nih sering mimpi ketemu almarhum Bapak. Kalau diajak omong-omongan kaya dene tiyang gesang pada umumnya. Itu maknanya pripun Pak Cito? Kalau kita mimpi ditemui orang tua atau leluhur, itu memang kuasanya yang maha kuasa itu beda ya. Jadi kita nggak bisa memponis itu kadang pengingat atau petunjuk ya kan. Memang Gusti Allah itu atau memberikan pencerahan atau memberikan ilham petunjuk sesuatu itu bisa lewat mana saja, ya kan? Toh kadang-kadang itu nanti kalau diyakini juga bukan seperti itu, ya. Jadi endingnya seperti ini. Kalau diajak omong-omong sepertinya kadang-kadang kita itu disuruh mengingat mereka. Jadi apa yang mereka sampaikan kita ingat. Oh ini pentingnya. Jadi seperti itu. Karena itulah bagian dari petunjuknya. Mohon dawuh Pak Cito, kehidupan saya itu penuh dengan ujian, mohon petunjuknya. Ya, kalau soal ujian itu memang rata-rata ya saudaraku, bukan dari Anda saja, tapi ujian itu perlu kita sikapi karena di sini adalah kita sadar bahwa manusia hidup harus diuji dulu supaya kita tahu kapasitas atau kualitas kita, sejauh mana kita mengingat yang maha kuasa atau yang menghidupi ini. Intinya kan seperti itu. Makanya banyak orang yang lupa diri akan ketuhanan, ya kan? Nah, tentang ketuhanan ini akeh wong sing menafsiri bahwa kalau tidak sama dengan Anda, dengan kelompok Anda, itu dianggap tidak sesuai dengan siapa atau Anda itu. Nah, tolong dicari, aku urip nok donya kuwi asal usulku kondi. Coba digoleki seperti itu. Nah, kesamaan tahu dengan kata-kata itu, Anda pasti akan tepuk jidat ini, mati aku. Berarti aku kira ngerti apa-apa, berarti goblok tenan aku, berarti seperti itu. Ya. Jadi tolong Anda tanya pada sampean sendiri. Aku urip ki tekon ndi? Apa aku ki njaluk, apa aku iki tuku, apa aku diwehi? Sopo aku sebenarnya? Coba ditanyakan seperti itu. Kowe urip iso ngomong iso apa iki kok ndi? Goleki suaranem dhewe. Wis seperti itu.